Dari Pak Udin dulu, Malang. Saya persilakan Pak Udin, monggo. Silakan Pak Udin. Ya, Assalamualaikum, Pak. Untuk personal branding yang bagus itu bagaimana, Pak? Itu aja. Oke. Oke Bang Udin, terima kasih atas pertanyaan singkat. Itu adalah bagian dari elemen untuk pengembangan metaverse juga, kami menyadari itu. Jadi yang namanya personal branding itu artinya kita menciptakan kapasitas kita agar bernilai. Jadi contoh misalnya kita sedang menjalankan suatu proyek ya, misalnya kita sebagai pengusaha tentang percetakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan informasi bahwa kita ahli di bidang itu? Poinnya kan di situ. Nah, sekarang kita menjalankan bisnis metaverse. Nah, ketika kita menjalankan bisnis metaverse, maka kita harus menunjukkan bahwa bagaimana caranya kita kelihatan ahli di bidang ini dalam hal pemahamannya, teknologinya, dan elemen-elemen lain. Nah, kalau berbicara tentang personal branding di dalam suatu project yang kita kembangkan, ada proses yang harus dilalui. Pertama, kita harus ciptakan brand dulu. Brand yang kita ciptakan seperti apa ya? Artinya kita harus menunjukkan kapasitas kita ke publik. Kita juga harus men-setting beberapa channel kita, channel pemasaran kita, baik itu Facebook, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Dan di dalam hal itu artinya kita menunjukkan bahwa kita sedang mengembangkan suatu project. Mereknya adalah Metaverse. Maka di situ kita harus menunjukkan profil yang mengarah ke situ misalnya. Nah, jadi polanya seperti itu. Nah, dalam hal penciptaan brand, personal brand itu sendiri, kita juga harus menentukan target awal, Bang. Contoh, sekarang kita menjalankan bisnis Metaverse ini erat hubungannya dengan teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu ada banyak elemen seperti cryptocurrency, kemudian NFT, kemudian trading kripto. Nah, artinya kita juga harus memilih tahap awalnya itu target market. Nah, jadi dalam hal pertemanan misalnya, artinya kita menargetkan orang-orang yang memang suka bermain kripto, orang-orang yang familiar dengan NFT, orang-orang yang biasa bermain network blockchain, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita masuk di lingkungan yang sesuai. Nah, kalau teman-teman menciptakan brand di tempat yang salah, maka itu sulit untuk bangkit di awalnya. Seperti itu yang harus dipahami. Itu yang saya pahami ya tentang personal branding. Jadi personal branding itu luas dalam kategori ketika teman-teman ingin menciptakan personal branding dari sisi kapasitas tentang apa yang kita kerjakan, itu artinya kita harus menguasai bisnisnya, elemennya. Tapi kalau seandainya kita ingin menciptakan brand, bagaimana kita tampil berhasil di suatu proyek, maka kita harus menghindari yang namanya mengeluh negatif, selalu positif, dan juga kita harus menunjukkan suatu keceriaan, kesenangan, suasana yang selalu menyenangkan seperti itu. Liburan di tempat-tempat yang baik, ya seperti itu. Nah, jadi itu salah satu elemen untuk penciptaan personal branding. Kenapa? Ketika kita positif, ketika kita kelihatan berhasil, ketika kita mampu, maka orang ingin melihat, ingin mengetahui, dan ingin seperti kita. Dan pada akhirnya terkomunikasilah, terhubunglah. Nah, di situ ada efek dari personal branding, Bang. Oke, Bang Aris. Perlu saya tambahkan mungkin Bang Kensi, Pak Udin. Jadi personal branding ini adalah sebuah citra atau image atau sudut pandang orang lain terhadap diri kita, di mana kita sendiri tidak atau belum dikenal oleh teman-teman kita di online. Contoh misalkan Pak Udin berkenalan, berteman dengan teman-teman di Facebook, atau bisa jadi ke WhatsApp, teman-teman di WhatsApp itu belum tentu kenal secara baik. Nah, personal branding yang disampaikan tadi Bang Kensi memang benar, itu artinya personal branding dari inner, kalau orang bilang inner beauty ya, dari skill, dari kemampuan pikiran kita. Tetapi kita juga perlu menampilkan sebuah personal branding dari diri kita, itu yang bisa langsung dilihat oleh
semua teman-teman atau orang yang kita kenal di media sosial. Jadi ketika Anda sudah memang serius mengerjakan Metaforce, pastinya Anda harus mulai sekarang belajar membuat akun-akun, belajar membuat status profil atau postingan yang sifatnya positif, yang sifatnya membangun, tidak selalu melulu membahas soal Metaforce, tetapi sifatnya adalah motivasi positif, ya, bersemangat, ya, bahagia, senang, dan pastinya Anda bisa pasang foto profil Anda dengan bisnis Anda. Anda bisa tambahkan informasi deskripsi tentang siapa Anda dan nomor kontak kalau memang Anda perlu dihubungi. Jadi bagi Anda yang belum mempunyai media sosial, alangkah baiknya Anda sudah mulai bisa mencoba membuat media sosial, akun media sosial apapun, dengan ilustrasi gambar bisnis Anda, dengan informasi deskripsi profil Anda, diri Anda, tentang bisnis Anda. Dan postinglah hal-hal yang sifatnya positif atau membangun, atau bersemangat, atau juga bisa postingan-postingan materi dari Metaforce yang Anda dapatkan dari grup. Anda lakukan rutin, Anda lakukan konsisten, setiap hari minimal 1 postingan, lakukan terus-menerus. Tidak peduli ada yang komentar, tidak peduli ada yang like, tidak peduli ada yang melihat, lakukan saja. Sebetulnya di situ istilahnya kalau orang bilang bahasa sekarangnya itu adalah tebar pesona. Jadi Anda menebar pesona dalam arti yang positif bahwa Anda menunjukkan kepada siapapun yang Anda kenal maupun tidak Anda kenal langsung bahwa Anda sedang mengerjakan bisnis ini. Nah, dari sekian teman-teman Anda itu pasti nanti akan ada yang 1, 2, 3, 4 yang pelan-pelan mulai melihat apa yang sedang Anda lakukan dan mulai bertanya kepada Anda. Ingat, ketika ada pertanyaan, usahakan dijawab secara mudah. Kalau tidak mau bertele-tele di media sosial, Anda bisa berikan nomor WhatsApp Anda atau Anda meminta nomor WhatsApp orang tersebut untuk Anda lakukan intens percakapan di WhatsApp saja. Jauh lebih privasi, ya, jauh lebih lengkap dan lebih mudah. Ya, itu yang kita mungkin lupa. Kalau saya sudah punya akun Facebook, bagaimana Pak Haris? Ya, Anda bisa buat akun Facebook yang baru. Akun Facebook yang lama tetap Anda gunakan dengan keluarga Anda, dengan teman-teman Anda yang lain bebas, tetapi Anda boleh membuat akun Facebook baru dengan identitas baru, bukan identitas palsu ya, tapi identitas baru bahwa tunjukkan kepada dunia bahwa Anda adalah sedang melakukan bisnis ini. Dan bertemanlah banyak di akun yang baru itu karena memang Anda meng-create akun media sosial itu untuk kepentingan bisnis Anda. Jadi sekali lagi jangan juga posting sesuatu yang melemahkan diri Anda. Jangan posting yang membuat orang tidak percaya dengan apa yang sedang Anda kerjakan atau yang Anda ceritakan. Itu sangat berbahaya. Oke, gitu dari saya Pak Udin.